Omar Gaddafi juga tidak lepas dari gisah-gusuk agen Mossad yang masuk ke sana sebelum penyerangan terhadap negara Libya pada saat itu. Kalau kita berbicara militer, agen Mossad ini sangat luar biasa. Kalau kita berbicara tentang persoalan ekonomi, Yahudi Israel ini sampai saat ini menguasai sekitar 50% ekonomi dunia. Ya, walaupun yang kelihatannya itu adalah yang memegang ekonomi sekarang Amerika dan Cina, tapi di balik Amerika itu banyak pemodal-pemodal Yahudi yang ada sangkut pautnya dengan Israel sampai saat ini. Banyak sangkut pautnya dengan Israel. Kenapa Amerika itu tersebut selalu mendukung Israel sampai saat ini? Bahkan kemarin saya lihat itu Joe Biden itu seakan-akan menangis melihat konflik atau melihat Hamas itu masuk ke negara Israel. Seakan-akan Hamas itu bukan seakan-akan, tapi Hamas ini dituduh sebagai organisasi teroris atau organisasi yang terlarang. Sedangkan banyak pembunuhan, pembantaian ini dilakukan oleh negara Israel sampai saat ini di Sabra Natila, dan bagaimana kejamnya Ariel Sharon itu terhadap kaum Palestina. Banyak pemerkosaan di sana yang sampai saat ini PBB pun belum mampu memberikan sanksi, dan aturan-aturan yang dibawa oleh PBB pada masyarakat internasional hanya Israel lah yang banyak melakukan pelanggaran aturan tersebut. Pembunuhan anak di bawah umur, pemerkosaan, masuk ke rumah sakit lalu membombar diri dengan alasan bahwa pejuang Hamas ada di sana. Ini adalah sebuah kejahatan perang besar yang pernah ada di muka bumi ini setelah abad modern. Amerika ini menjadi pendukung penuh terhadap kekejaman Israel karena pemodal sejak mulai dari dulu. Bahkan George Walker Bush itu menghancurkan Baghdad karena memang ada sangkut pautnya dengan ancaman Saddam Hussein terhadap negara Israel yang ingin merobek-robek negara Israel pada saat itu. Yang mendanai biaya kampanye itu adalah kebanyakan Yahudi yang ada sangkut pautnya dengan orang-orang Yahudi yang di Israel. Semua itu, baik calon A, kandidat B, kandidat C yang ingin maju di Pilpres Amerika Serikat dan beberapa negara-negara besar di Eropa itu ada sangkut pautnya dengan pemodal Yahudi. Kalau kita lihat sekarang Vladimir Zelensky itu kan dia orang Yahudi juga. Dia menangis ketika Hamas masuk ke dalam negara Israel tersebut dan melakukan penyerangan terhadap warga Israel. Ini adalah sebuah bukti bahwa Zelensky ini walaupun negaranya sedang terjajah, walaupun negaranya juga dulu ikut menjajah Baghdad, ikut memberikan sumbangsih pada saat itu yang dipimpin oleh George Walker Bush. Ini hal-hal kecil yang dilakukan oleh Hamas dibandingkan kejahatan kemanusiaan yang lain. Ini juga dikecam oleh Vladimir Zelensky. Dan kalau kita berbicara tentang ilmuwan, misalkan di abad modern ini mayoritas ilmuwan besar dunia itu lahir dari rahim Yahudi. Katakanlah seperti Albert Einstein ini dianggap manusia tercerdas, penemu Facebook itu dia darahnya dari Yahudi. Orang itu kan bisa menolong atau membantu kan karena ada kesamaan ideologi, kesamaan agama, dan karena memang ada kerja sama bisnis. Jelas para konglomerat Yahudi itu tidak akan membela Palestina itu karena agamanya sama dengan orang-orang yang ada di Israel.